Sejak zaman kuno, manusia telah berusaha memahami dunia melalui akal, pengalaman, dan imajinasi. Namun, di setiap upaya pencarian pengetahuan selalu ada wilayah yang belum terjamah, sebuah terra incognita, daratan tak dikenal yang menjadi metafora bagi batas-batas pengetahuan manusia. Dalam filsafat, konsep ini tidak hanya menggambarkan ketidaktahuan praktis seperti peta kosong yang menunggu diisi, tetapi juga mengajak kita merefleksikan batasan struktural dari epistemologi itu sendiri. Bagaimana filsafat memahami batas pengetahuan dan apa makna terra incognita dalam konteks pencarian kebenaran? Istilah terra incognita berasal dari tradisi kartografi abad pertengahan, di mana wilayah yang belum dijelajahi ditandai dengan gambar monster atau tulisan "di sini ada naga". Namun, dalam filsafat, konsep ini mewakili paradoks pengetahuan. Semakin kita tahu, semakin kita menyadari betapa banyak yang kita belum ketahui. Sokrates dalam dialog Plato menyadari bahwa kebijaksanaan sejati dimulai dengan pengakuan dan akan ketidaktahuan. Aku tahu bahwa aku tidak tahu. Bagi para pemikir Yunani, batas pengetahuan bukanlah kegagalan, melainkan undangan untuk terus bertanya. Filsuf abad pencerahan seperti Immanuel Kant membedakan antara noumena, realitas bagaimana adanya, dan fenomena, realitas bagaimana dipersepsikan. Menurut Kant, akal manusia terbatas pada dunia fenomenal, sementara yang noumena, hakikat sejati di balik realitas, selamanya menjadi terra incognita. Di sini batas pengetahuan bukanlah hambatan teknis, melainkan batasan struktural dari rasionalitas manusia. Pertanyaan tentang batas pengetahuan mengarah pada dua sikap filosofis yang bertolak belakang. Yang pertama adalah optimisme epistemik. Aliran ini percaya bahwa akal manusia melalui sains dan logika pada akhirnya akan menjawab semua pertanyaan. Para pemikir seperti Hegel atau para positivis logis abad ke-20 meyakini bahwa kemajuan pengetahuan bersifat linear dan tak terhindarkan. Dan yang kedua adalah skeptisisme radikal. Sebaliknya, seorang skeptis seperti David Hume atau hero dari Alice berargumen bahwa pengetahuan manusia terlalu rapuh untuk mencapai kepastian. Bagi mereka, terra incognita adalah pengingat bahwa klaim kebenaran seringkali ilusif. Namun, di antara kedua ekstrim ini, ada pandangan yang lebih seimbang. Ludwig Wittgenstein dalam Tractatus Logico Philosophicus menyatakan, apa yang tidak dapat kita bicarakan harus kita lewati dengan diam. Batas bahasa adalah batas dunia, dan di luar itu terletak wilayah yang tak terungkapkan. Das Mystische. Di sini, terra incognita bukanlah kegagalan, melainkan ruang untuk kerendahan hati intelektual. Di era modern, sains terus memperluas wilayah pengetahuan. Tetapi paradoksnya, setiap penemuan baru justru membuka pertanyaan baru. Contohnya dalam fisika kuantum, prinsip ketidakpastian Heisenberg menunjukkan bahwa ada batasan fungsional dalam mengukur partikel subatomik. Dalam kecerdasan buatan atau AI, mesin dapat memproses data lebih cepat dari manusia, tetapi kesadaran atau qualia tetap menjadi terra incognita. Dan di ranah kosmologi, 90% alam semesta terdiri dari materi gelap dan energi gelap. Entitas yang belum dipahami, meski keberadaannya diterima secara ilmiah. Bahkan di matematika, yang dianggap sebagai sistem pengetahuan paling pasti, menghadapi batasannya melalui teorema ketidaklengkapan Gödel. Dalam sistem logis apapun, selalu ada proporsi yang tak terbukti dan tak terbantahkan. Mengakui terra incognita bukanlah tindakan pasrah, melainkan sikap kritis yang mempengaruhi cara kita memandang diri dan dunia. Secara etika, jika pengetahuan terbatas, bagaimana kita membuat keputusan moral dalam ketidakpastian? Filsuf Hans Jonas mengingatkan tanggung jawab manusia di tengah keterbatasan ini, terutama dalam isu seperti krisis iklim. Dalam estetika dan spiritualitas, wilayah tak dikenal seringkali menjadi sumber inspirasi, seni, mitos, dan pengalaman religius. Bagi Kierkegaard, lompatan iman hanya mungkin ketika akal mencapai batasnya. Dan dalam demokrasi serta politik, pengakuan akan ketidaktahuan melandasi toleransi karena tidak ada klaim kebenaran yang mutlak. Dialog menjadi hal yang penting. Dalam filsafat, terra incognita bukan sekedar batasan geografis atau intelektual,
melainkan cakrawala untuk terus bergerak. Seperti kata Nietzsche, kebenaran adalah metafora yang telah kita lupakan bahwa itu adalah metafora. Batas pengetahuan mengajak kita untuk tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga menghargai pertanyaan. Di sana, di wilayah yang tak dikenal, mungkin tersembunyi kemungkinan paling manusiawi. Keberanian untuk terus menjelajah, meski tahu bahwa peta tak pernah lengkap.